Halo pengguna YouTube, balik lagi bersama gue di channel Me Times. Dan ya, di video kali ini kita masih bersama dengan smartwatch yang Shopee. Cuman bedanya di video kali ini kita reviewnya satu produk aja, karena ini range harganya udah mulai meningkat di 400 ribuan. Jadi supaya pembahasannya bisa lebih detail lagi, supaya teman-teman yang pengen beli nggak ngerasa ya nyesel atau gimana gitu lah. Dan di samping gua udah ada smartwatch dari Shopee yang kodenya itu adalah LA102. Dan apakah dengan harga 400 ribuan ini worth it? Bumper dulu. Ya, ini dia smartwatchnya, si LA102, yang dimana dia layarnya ini udah menggunakan layar AMOLED. Terus juga udah ada digital crown-nya. Jadi kalau misalkan dia nyebutnya itu adalah knob putar. Dan karena layarnya udah menggunakan AMOLED, yang pasti udah bisa menampilkan AOD. Dia terdapat dua warna hijau yang aku pegang ini dan juga warna hitam yang ini. Terus kalau misalnya buat harganya, si LA102 ini dibanderol dengan harga sekitaran 400 ribuan. Nanti kalian tinggal cek aja di e-commerce XOP, baik di Tokopedia, di Shopee, atau di Lazada. Cek aja, ada. Buat materialnya, overall ini full menggunakan plastik ABS, mulai dari bagian framenya, bagian bezelnya, bagian back covernya, dan juga di bagian strapnya ini full menggunakan plastik. Terus di bagian samping kanannya dia ada power button yang rangkap sebagai knob puter, dan juga ada tombol sport mode. Di bagian samping kiri terdapat lubang speaker dan juga lubang mikrofon, dan lugsnya ini dibuat berlubang yang mereka sebut adalah hollow curve design, yang fungsinya untuk airflow supaya nggak gerah ketika dipakai. Termasuk juga di bagian strapnya dia dibuat berlubang-lubang. Cuman ini kalau misalkan ditarik agak sedikit rentan putus, jadi hati-hati aja kalau misalkan pakai strapnya. Dan kalau bisa berlubang gini udah pasti bakal banyak keringet atau daki-daki nempel di dalam rongga-rongga. Jadi harus rajin-rajin buat ngebersihin smartwatchnya. Terus bakalnya ini juga tebal dan lebar, dan juga di sini ada cetakan by XOP. Buat spesifikasinya, dia layarnya menggunakan panel AMOLED berukuran 1,43 inch. Resolusinya ada di 466 x 466 pixel. Baterainya berkapasitas 360 mAh. Aplikasi yang digunakan adalah OnWear Pro. Bluetooth-nya menggunakan versi 5 dan udah tersertifikasi IP68. Cuman sayangnya di LA102 ini dia belum ada fitur GPS-nya. Jadi kalau misalkan mau tracking harus menggunakan aplikasi. Data yang ditampilkan cukup lengkap. Ada cuaca, status aktivitas, healthy monitoring, tracking area jogging, dan juga ada medal goals buat mengukur pencapaian olahraga kita. Serta fitur-fitur lainnya udah banyak. Kalian tinggal cek aja di aplikasinya OnWear Pro. Terus buat slot watch face yang disediakan di LA102 ini dia terdapat 5 watch face, yang satu watch face itu bisa kita ganti-ganti di aplikasinya. Cuman pas lagi gue pilih-pilih watch face, ternyata di OnWear Pro ini ada watch face yang berbayar, yaitu sekitar $0,39, atau kalau misalnya mau dirupahin itu sekitar 6 ribuan per satu watch face. Nah, gue nggak coba buat beli watch face-nya karena ya ini sebatas review aja. Jadi nggak tahu tuh watch face-nya ada animasinya atau enggak. Jadi ya silahkan kalau misalnya mau coba. Fitur-fiturnya untuk sport mode terdapat 100 lebih model harga. Untuk di smartwatch-nya cuma disediakan 10 yang masih kita push lagi di aplikasinya. Dari 100 model harga tersebut yang nggak ada adalah fitur berenang. Ya, jadi untuk IP68-nya hanya sebatas buat jaga-jaga aja kalau misalnya jam kalian kecemplung ya di laut, nggak di laut sih, kecemplung di kali, atau kalian pakai jamnya buat nyuci piring atau buat cuci baju, ya masih aman lah. Dan kalau misalnya dipakai buat jogging atau pakai buat walking, data yang ditampilkan ada durasi, heart rate, jarak, kalori, pace, dan juga cadence. Ya lumayan cukup lengkap lah. Ada fitur pace-nya. Pas di mode olahraga kita juga nggak bisa ganti-ganti lagu, jadi harus keluar dulu atau ganti-ganti lagunya di HP kalian. Karena buat jogging tracking juga membutuhkan HP, jadi ganti-ganti lagunya di HP aja. Terus buat healthy monitoringnya juga menurut gua udah lumayan lengkap. Ada 6 healthy monitoring yang ada di LA102 ini, yaitu ada heart rate, blood oxygen, sleep monitoring, stress level, breathing exercise, dan juga female health untuk kewanitaan. Terus untuk mode auto real time monitoringnya ini cuman ada 3 healthy monitoring yang dipantau, yaitu ada heart rate, blood oxygen, dan juga stress level. Tapi di smartwatch ini dia nggak bisa untuk nampilin track record. Jadi kalau misalkan kalian mau nampilin track record harus di aplikasinya, itu udah lengkap banget. Bisa per minggu atau per bulan. Nah, sedangkan kalau misalnya buat fitur-fitur komunikasinya di LA102 ini yang pasti udah bisa buat
Bluetooth phone call. Cuman sayangnya yang gue tes di sini penggunaan di iOS. Kalau misalnya buat di Android gue nggak coba, dan kemungkinan besar cuman bisa buat munculin notifikasinya aja. Dan kalau misalnya soal ngomongin notifikasi, di LA102 ini dia juga belum ada fitur quick replay, jadi hanya sebatas buat lihat notifikasi apa aja yang masuk dari HP kalian. Dan buat emoji juga di LA102 ini dia nggak ada, jadi kalau misalkan ada pesan yang ada emoji-emojinya bakal jadi kotak-kotak. Nah, kalau misalnya buat tes suara WhatsApp call sendiri kayak gini. Cek, cek, cek. 1, 2, 3. Ini adalah suara mikrofon dari Exopi LA102. Ya, kayak gini. Suaranya kira. Nah, coba, Nang, ngomong, Nang, coba. Gimana, kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Ya, kira-kira kayak gitu lah suaranya. Oke. Terus kalau misalnya buat fitur-fitur lainnya, di LA102 ini dia nggak terlalu banyak ya. Cuman ada musik, alarm, stopwatch, timer, cuaca, flashlight, Find My Phone, dan juga kamera. Nah, kameranya juga dia harus pakai aplikasi bawaan OnWear Pro-nya, nggak bisa menggunakan aplikasi sistem HP. Buat settingannya, pertama terdapat menu style yang terdapat 5 varian, terus juga ada brightness yang bisa kalian adjust hingga 5 level, screen time yang bisa di-adjust hingga 30 detik, ada audenya yang bisa kita setting dari 5 sampai 30 menit atau bisa kita set sepanjang hari. Dan pilihan audenya ini cuma ada 2 aja, mau yang tipe digital ataupun yang analog. Buat vibration-nya, ini menurut gua vibration-nya cukup kasar, ya mirip-mirip dengan Xiaomi atau Redmi, tapi nggak terlalu kasar di Xiaomi atau Redmi, masih tergolong halus dikit. Dan fitur remindernya di sini terdapat sanitary reminder, goals achieve, drink water reminder, head rate, dan juga crown vibration. Kayaknya ini salah penempatan buat crown vibration-nya, dia harusnya ada di menu vibration. Terus buat baterainya juga ada mode power saving, ada language yang sayangnya buat bahasa Indonesia di LA102 ini dia absen. Terakhir buat kapasitas baterainya yang 360 mAh ini dia diklaim mampu bertahan 9 hingga 14 hari. Yang kalau misalkan secara real time-nya ya nggak sampai segitu. Mungkin kalau misalkan gua analisa ini cuman bertahan sekitaran 4 sampai 5 harian aja. Itu untuk penggunaan normal atau daily use. Kecuali kalau misalkan kalian nyalain mode power savingnya ya, mungkin itu bisa bertahan hingga 14 hari, tapi kalian nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa ngelihat jam aja. Nah, kesimpulannya untuk LA102 ini dengan harga 400 ribuan dia udah punya layar AMOLED, udah pakai digital crown, terus juga desainnya yang unik banget bentuknya, ada audenya, dan juga bisa Bluetooth phone call khusus untuk iPhone. Tapi kalau misalnya buat Android, mungkin ada yang bisa, tapi gua nggak bisa ngetes karena HP-nya nggak ada di sini. Dan yang harus kalian pertimbangin mungkin dari LA102 ini dengan harga 400 ribuan, kalian belum bisa mendapatkan GPS, terus juga belum ada quick replay, dan slot watch face-nya yang terbatas, cuman dikasih 1 slot watch face aja yang bisa kalian gonta-ganti. Dan menurut gua dengan harga 400 ribuan, kalian udah mendapatkan layar AMOLED ini ya bisa jadi pertimbangan lah dari si NX10 yang kemarin udah gua review. Atau mau nunggu seri Exopi yang nanti bakal gua review selanjutnya, itu harganya ada di sekitaran 400 ribuan juga, ya monggo. Tapi kalau misalnya mau beli ini langsung silahkan. Link pembelian udah gue cantumin di kolom deskripsi. Atau kunjungin aja e-commerce Exopi baik di Tokopedia, Shopee maupun di Lazada. Segitu aja review gua mengenai smartwatch LA102 by Exopi. Gua out. Ciao.